sebelumnya, perkenalkan nama saya Alwar Ramadan Sani. Saya Aslan Darfan. Saya Syifarini Nandra. Dan nama saya Adil Bangla Putra. Langsung saja ke materinya. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Yogyakarta, Indonesia. Ia merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Soeharto bergabung dengan militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 dan kemudian terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998. Nama kabinetnya yaitu Kabinet Pembangunan 1. Adalah nama Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan pada 6 Juni 1968 dan bertugas sejak 10 Juni 1968 hingga 21 Maret 1973. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam kabinet Ampera II. Jajaran Kabinet Pembangunan masa Kapi 17 Maret 1993, 14 Maret 1998. Susunan Menteri Politik dan Keamanan Soesilos Soedarman. Menteri Produksi Ir Hartanto. Menteri Kesejahteraan Rakyat Ir Azwar Anas. Menteri Dalam Negeri Yogyas S. Menteri Ekonomi Prof. Dr. Saleh Akif. Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Menteri Pertahanan Jenderal TNI Edi Sudrajat. Soeharto menjadi presiden setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno pada 1965 setelah peristiwa G02 PKI. Pengangkatannya sebagai presiden dilakukan oleh MPR, badan legislatif yang terdiri dari DPR dan PDD secara tidak langsung tanpa pemilihan langsung oleh rakyat. Bisa baca terus. 4. Masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan fokus pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan migrasi, kepemimpinan militer, dan kontrol politik yang ketat. Tindakan terhadap korupsi meskipun ada tuduhan terlibat dalam praktik korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat dan organisasi politik, program kesejahteraan sosial, namun juga kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Soeharto memiliki beberapa aspek positif dan bisa menjadi teladan. 1. Stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Upaya besar dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan dasar penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. 2. Fokus pada kemiskinan dan pembangunan sosial. Program-program kesejahteraan sosial yang meskipun memiliki kelemahan turut memberikan bantuan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 3. Pengakuan terhadap diversitas budaya. Kebijakan transmigrasi yang meskipun kontroversi
mencoba mendistribusikan populasi dan mendukung keragaman budaya Indonesia. 4. Kestabilan politik dan keamanan, mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, memberikan periode relatif damai dan stabil bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.